Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita udah sering banget nih teman-teman dengar cerita-cerita tentang wanita-wanita soleha yang tercatat di dalam Al-Quran. Bahkan kisah-kisahnya bisa menjadi contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentunya teman-teman pasti banyak banget yang nggak tahu kalau di dalam Al-Quran itu juga udah tercatat 3 nama wanita durhaka dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai ya kita termasuk salah satu wanita durhaka yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Ayo kita simak kisah berikut ini. Wanita durhaka yang pertama adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Ia dikenal dengan nama Waligah dan dia disinggung di dalam Al-Quran bersamaan dengan kisah istri Nabi Lut alaihissalam. Cerita mereka terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 10 yang berisi perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya disebut sebagai pengkhianat terhadap suami-suami mereka dan dibalas oleh balasan yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa neraka jahanam. Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh alaihissalam adalah dia tidak mendukung dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dia malah melakukan propaganda dengan menyebutkan bahwa suaminya tersebut adalah orang gila. Selain mendapatkan balasan neraka jahanam, istri Nabi Nuh alaihissalam juga tidak akan mendapatkan tumpangan bahtera Nabi Nuh alaihissalam dan akan tenggelam dalam air bah yang akan menimpa orang-orang kafir dan juga orang-orang yang durhaka. Wanita durhaka yang kedua adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Istri Nabi Lut alaihissalam ini bernama Walihah. Nah, pengkhianatan yang ia lakukan adalah pengkhianatan yang sangat besar, yaitu ia pura-pura beriman atas keyakinan Nabi Lut alaihissalam. Padahal dia tidak beriman terhadap Nabi Lut alaihissalam. Ia malah menjadi mata-mata dari kaum Sodom di rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan pengkhianatan besar yang dilakukan istri Nabi Lut alaihissalam ini adalah dia mengabarkan tentang kedatangan para pria rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom. Padahal pria rupawan yang datang itu adalah samaran dari malaikat-malaikat yang ingin mengabarkan tentang azab yang besar bagi kaum-kaum Sodom tersebut. Dan wanita durhaka yang ketiga yang tercatat di dalam Al-Quran adalah istri dari Abu Lahab. Nah, kita pastinya udah sering banget dari kecil dengar cerita tentang Abu Lahab ini ya teman-teman ya. Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW yang hingga kematiannya saja masih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Istri dari Abu Lahab ini dikenal dengan nama Ummu Jamil ya teman-teman ya. Mereka itu selalu melakukan penentangan dan juga menghalangi dakwah Nabi SAW. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Ummu Jamil adalah menebarkan kayu penuh duri ataupun juga dahan penuh duri di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW saat melakukan dakwah untuk agama Islam. Saking kejinya Abu Lahab dan istrinya, kisah mereka pun dituangkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Lahab. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, itulah 3 kisah wanita durhaka yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Semoga kita tidak meniru kisah-kisah mereka dan juga tidak meniru perilaku mereka yang tidak dapat ditiru. Dalam 3 kisah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan pesan bahwa Allah tidak pernah memandang manusia dari gender ataupun status sosialnya, tapi Allah memandang manusia dari kepribadiannya dan juga keagamaannya dan juga dari akhlaknya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.